Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Del channel liburan tips, trik otomotif serta lainnya. Oke. Sorry lor, kereta lewat lor. Agak berisik ya, ada apa ya, tanpa mengurangi keintiman saya berbicara. Keintiman. Oke, langsung ya teman-teman ya. Jadi ada lelang diselenggarakan di daerah Surakarta, ini plat AD teman-teman ya. Nah, ya kan plat AD dia dari sekian lot lelang sudah saya pelajari tadi, yang paling menarik menurut saya adalah yang ini. Nah, kenapa ini harganya murah? Satu, keduanya BPKB-nya ada walaupun tanpa STNK. Dan dia juga motor bebek, yaitu adalah motor Suzuki Shogun 110 cc. Oh, no, teman-teman. Nah, iya fotonya ya. Tak bacakan dulu aja. Kejari Klaten, satu unit sepeda motor Suzuki Shogun 125. Mohon maaf, saya ralat ya, bukan 110, 125 ternyata. Tapi kalau Shogun ini kayak 110 kok, yang lama loh ya. 110 tahun 2004, warna hitam, nomor polisi AD 2911 SF, beserta BPKB tanpa SNK di Kabupaten Klaten. Wah, Klaten ini deket sama Jogja, ini berarti Solo bagian barat kemungkinan ya. Nilai limit 371.000, cara penawaran open bidding, jaminan 185.500 rupiah. Batas akhir jaminan 15 Desember 2024, pelaksanaan lelang 10 Desember 2024 jam 10.00 sampai dengan 16 Desember 2024 jam 10.20. Penyelenggara KPNKL Surakarta, kode lelang KSHCC1. Mas, carane ikut lelang piye? Wis tak jelaske, wis tak gawe konten, tak bikin video cara bagaimana daftarnya, terus nanti uangnya kembali apa gimana. Ya sekedar info teman-teman ya, nanti kalau uang memangnya jenengan kalah, dinyatakan kalah lelang, aman, uangnya akan kembali ke ditransfer rekening masing-masing. Entah itu tapi tidak semuanya ditransfer ya, dalam arti ini mungkin kebetulan KPKNL Surakarta ini pakai rekening sebentar ini pakai rekening BRI dan delalanya. Kemudian ternyata dengan rekening AB ini otomatis nanti kena casnya tidak mahal sih teman-teman, cuma 2.500 rupiah saja. Jadi misalnya jaminannya 185.000, otomatis nanti kembali 182.500 rupiah kalau kena cas lah. Biasa transfer antar bank. Terus lanjut urean jenis barang bergerak berwujud satu jenis kendaraan bermotor, yaitu Suzuki Shogun 125 tahun 2004, warna hitam, nomor polisi sudah saya sebutkan tanpa SNK ya, cuma BPKB aja. Bukti pemilikan BPKB 05778 tanggal 6 Oktober 2004, Shogun tahun 2004 teman-teman ya. Urean merangkat sekian, nomor mesin F4, silakan baca sendiri. Lokasi Kejaksaan Negeri Klaten, Jalan Pemuda nomor 232. Jadi di lelang ini memang resmi teman-teman, resmi diselenggarakan oleh negara, dan nanti uang yang sudah masuk alias uang lelangnya nanti akan masuk ke negara juga, mungkin entah dari instansi berbagai macam ya, dari polisi ada, terus dari pertanahan juga ada, terus dari lupa saya, ini loh teman-teman, BPS juga ada, Badan Penilai Statistik juga ada, pokoknya macam-macam. Jadi lelang ini memang resmi selenggarakan negara, dibuka untuk umum seperti itu. Oke, lanjut untuk foto-foto teman-teman ya. Kenapa saya rekomendasikan, ini cukup lengkap body-bodinya gitu, cuma nanti mungkin karena STNK-nya tidak ada, otomatis kan dia tidak bisa pajak teman-teman, biasanya pajaknya telat, otomatis kan untuk balik namanya mungkin agak mahal mungkin, tapi ya tidak tahu ya, tergantung STNK-nya hilangnya berapa tahun, entah setahun atau 2 tahun kan kita juga belum tahu, atau enggak bisa silakan jangan hubungi nomornya ini untuk info penjual. Nah di sini dia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Klaten, alamat Jalan Pemuda, nomor teleponnya. Nah ini teman-teman ya, bisa ditanyakan, Mas itu STNK-nya hilang kapan atau pajak terakhir dibayarkan kapan, silakan dihubungi.
0822 92 80 1656. Tentunya juga kalau menghubungi usahakan di jam kerja ya teman-teman ya, enggak mungkin kan ini kan nomornya kayak nomor perorangan, cuma kan dia mungkin akan merespon di jam hari kerja. Oke, terus dari depan sudah, dari samping sisi kanan knalpot ada, terus bodinya juga ada, cuma yang sayapnya ini ya, bagian tengah ini tidak ada dia. Terus mesin kayaknya juga aman. Ini dari belakang ya teman-teman ya, untuk lampu belakang juga aman utuh. Terus kelihatan juga roda belakang sama bakpot dia center ya teman-teman ya, nggak ke kanan nggak kiri, center dia. Terus lanjut dari kiri, sayangnya fotonya ini nggak maksimal ya teman, saya bilang kenapa nggak maksimal, dia diparkir di jejer motor dan kemudian keadaan gelap, tidak dikeluarkan dulu, harusnya dikeluarkan dulu foto kanan kiri depan belakang. Nah insya Allah bisa lengkap, bisa kita simpulkan sendiri nanti kenanya berapa, perbaikan apa saja kan, soalnya juga perlu teman-teman ya, tidak mungkin kita tidak semua motor yang dilelang itu bisa langsung dipakai teman-temannya. Kadang memang biaya perawatan untuk masing-masing perusahaan juga masing-masing sendiri-sendiri, jadi nggak bisa kita prediksi kalau tidak secara fisik 100% kita melihatnya, mungkin dari fotonya, mungkin dari foto kiri, sisi kanan, depan, belakang, baru kita bisa ambil kesimpulan. Tas skoknya rembes kan kelihatan, skok rembes, terus mesinnya rembes gitu, terus bagaimana keran bensinnya, apakah posisi dia off atau on, karena hubungannya apa, hubungannya sama karbu teman-teman. Kalaupun motor diparkir posisi off, mesin off, tapi keran bensinnya off, nah ini perlu dipertanyakan. Ada kemungkinan kalau karbunya juga membludak alias bocor ataupun netes. Oke, seberapa menit ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke plot lelang berikutnya teman-teman ya. Nah ini juga ada dari Kaltingan, terus Labuan Batu Selatan, kan luarnya Jawa nih ya. Jakarta Pusat ini juga ada motor Supra nih teman-teman ya, motor Supra ada. Terus ntar kita tunggu ya, masih loading. Ada Palu ini juga motor-motor sitaan ada, dari Jaksaan juga ada motor ini instansi nih kayaknya, ini Honda merah putih, wah bagus ya, cuma sayang kondisinya juga sudah kurang cukup memperhatinkan ya. Ntar teman-teman ngeting, Mas apakah bisa dibalik nama? Bisa, pokoknya jenengan punya surat lelangnya, motor instansi apapun kalau punya surat lelangnya ataupun berita acaranya itu bisa dibalik nama. Tapi kalau jenengan ternyata beli dari pemenang lelang, otomatis jenengan 2 kali balik nama. Kenapa? Karena balik nama pertama wajib harus ke pemenang lelang dahulu, baru nanti kemudian bisa jual beli balik nama ke jenengan. Oke, tak aruskan yang pertama ya teman-teman ya, karena juga tidak ada Honda Win, jadi kita cari selain Honda Win aja dulu mungkin. Ini ada motor 3, terus Grand Vilano, hampir kayak Vespa ini ya, produk dari Yamaha. Terus motor Honda Mega Pro juga ada di Pasaman. Kalau yang Yamaha Grand Vilano tadi ada di Sidoarjo. Mungkin teman-teman yang menonton silakan, ada lelang motor unit Yamaha Grand Vilano, hampir kayak Vespa ya, ada berupa yang unit alias per biji, ada juga yang paketan alias terdiri dari beberapa motor. Oke, Yogyakarta ini ada Honda Vario 150, nilai limit 8.418.000. Kalau King ada sih tadi, cuma nggak saya rekomendasikan karena kondisinya cukup kayaknya motor sitaan sih. Kalau King tadi motor mungkin disita tilang, dia tidak bisa diambil, tidak bisa menunjukkan surat-suratnya, akhirnya disita dan kemudian dilelang.
Ini Honda Mega Pro juga 1 unit di Jakarta Pusat. Jakarta Pusat, Yogyakarta ini ada deket Vario 125. Milik instansi apa? Coba nanti kita cek. Ini instansi dari Kejaksaan Negeri juga sama motor sitaan kayaknya ya. Soalnya di sini keterangannya bukti pemilikan no alias tidak ada. Cuma kok ngejualnya kok agak lumayan ya, masih mahal ya, 6.371.000 posisi tidak ada surat-suratnya. Mahalun ini, buka lelangnya ini keterlaluan ini. Oke, lanjut. Ini di Surabaya juga ada teman-teman ya, berupa paket terdiri dari 4 kendaraan bermotor, platnya merah, terdiri dari Honda Suzuki ya, kok motor Honda Suzuki, sepeda motor Suzuki FL 125 SD. Ini Suzuki Smash kayak ya, Suzuki Smash ada dua, terus sama Suzuki apa ini satunya ya, ada 4 kok teman-teman, motor Suzuki-nya ada 4. Cuma di sini kapasitas mesinnya ada yang 125 cc itu 2 unit, yang 110 cc ada 2 unit, total 4. Tahunnya juga masih muda nih teman-teman, 2009, warna merah hitam, terus putih hitam tahun 2014, terus merah hitam 2009, sama putih hitam 2014. Oke, kita lihat foto-fotonya. Itu Suzuki apa ya, Sanek ya mungkin ya. Nah ini tadi yang putih hitam tahun 2014, yang merah hitam tahun 2009. Cukup lumayan utuh. Kalau rusak ataupun catnya pudar wajar lah, karena memang motor kayaknya motor lapangan ya teman-teman juga. Cuma untuk kestandatan, keorian, saya jamin ya, saya lebih condong pengen beli di motor bekas lelang. Kenapa? Ya itu tadi alasan standar, motor nggak diodol-odol. Tapi kalau beli perorangan pasti ada penyanta mesinnya, entah udah kotor kita nggak tahu. Saya pilih yang standar, monopoli. Oke, lanjut ke unit yang berikutnya. Yogyakarta, motor Honda Beat AB. Nah ini juga cukup lumayan ini, warna biru hitam. Cuma sayang fotonya juga nggak terlalu maksimal. Ini bagian juru foto nih teman-teman yo, tolonglah Pak masukannya, karena memang lelang online ya otomatis yang kita jadi pedoman foto ya, nggak mungkin kita lelang online, kita keterbatasan waktu, jarak, transport juga nggak mungkin kita bisa ngecek langsung ke lokasinya, kecuali ada saran juga mungkin teman-teman sudah niat nih bener-bener pengen motor unitnya ada ketemu, alhamdulillah cari teman, ternyata ada teman juga di daerah yang kita ikut lelang tersebut, minta tolonglah ke temannya, bisa difotokan mungkin, divideokan mungkin, jadi kita bisa tahu secara maksimal. Lanjut Kupang. Nah ini Batang juga ada teman-teman, di Batang Semarang bagian barat ya. Tuh sinyalnya lemot teman-teman ya, maaf ya. Monggo yang merokok silahkan, waktu dan tempat sambil menunggu. Nah ini dia ya, BPS Batang Honda Supra CW F1 AFX 12 U21 C08 U21, ngeri kayak timnas saya teman-teman. manual transmission alias bukan matic ya, Supra di Kabupaten Batang, nilai limit 5 juta, open bidding. Cara penawarannya open bidding ya buat jadi dulu teman-teman, sebelum lelang sekarang. Dulu ada 3 sistem cara penawaran lelang, yaitu dengan cara 1 open bidding yang ini tadi ya, terus kemudian close bidding, yang ketiga adalah kehadiran itu otomatis namanya juga hadir ya, harus hadir, yang peserta lelangnya harus hadir, dan
sesuai jadwal dan jam yang ditentukan, lokasinya juga sudah ditentukan. Kalaupun yang close bidding dia tidak tentu harus hadir, dia bisa menawarnya dari rumah misal atau tempat kerja misal. Yang penting bedanya sama open bidding, sama-sama online, cuma dia open bidding kita nggak tahu posisi berapa, paling tertinggi berapa, kita nggak tahu. Kalau close bidding kebalikannya, jadi kita nggak mohon maaf, kalau open bidding dia tahu tertinggi berapa, secara real time waktu itu juga, misal jam 3 batasnya, jam 2 kita bisa tahu tertinggi berapa, kita bisa tahu dan bisa segera menyalipnya bisa. Kalau close bidding kita tidak tahu tertinggi berapa, ya semampunya kita. Saya kasih contoh, mungkin saya kasih contoh, kita seperti masukkan uang di dalam amplop. Nah, yang tahu amplopnya berapa itu hanya panitianya. Jadi tertinggi dia sama yang open bidding, dia tertinggi yang menang, cuma rekan peserta lain tidak tahu tertinggi berapa. Jadi untung-untungan kalau close bidding, tapi kenyataannya mulai kesini tidak ada lelang close bidding, akhirnya ya ngebitnya alias nembakannya tuh agak sedikit ngawur teman-teman. Kadang ngundawin 1 sampai 10 juta terus RSK sampai 23 juta. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, mungkin beda zaman, beda lagi beda lagi cara ya. Terus lanjut ke unit Supranya tadi, saya bacakan BPKB-nya ada tanggal 3 Agustus tahun 2015, warnanya hitam, rangka MH1 sekian, nomor mesin JBB sekian, lokasi Jalan Pemuda nomor 90 Batang. Ini dari unit BPS teman-teman, Kabupaten Batang, alamat Jalan Pemuda nomor 90 Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Telepon yang bisa dihubungi adalah nomor kantornya 0285391004. Biasanya kalau dari KPKNL Pekalongan Semarang itu memang benar. Ini dia yang pakai rekening BNI. Mas mau lihat fotonya? Oke nyo, tak gitu. Ini dari depan ya teman-teman ya. Platnya plat merah, utuh, spion, roda juga tebel, bannya maksudnya, dari belakang bannya juga tebel, senter juga, tidak ada indikasi bekas laka ataupun jatuh. Dari sisi kanan knalpotnya mulus ya, tidak ada indikasi bekas jatuh juga. Mesin aman, tidak ada bocor, rembes, netes, oli juga tidak ada. Untuk skok depan belakang juga aman, kuncinya ada. Ini kayaknya juga mungkin bisa langsung dipakai ya kalau ini ya. Terus yang kiri, nah ini ya, mesinnya juga aman, memang utuh, skok juga aman, depan belakang rekomendasi juga ini teman-teman ya. Mungkin dengan dinyatakan pemenang lelang bisa langsung ke lokasi tanpa membawa motor, mungkin langsung ke lokasinya, kita naik kereta ataupun naik bus, datang ke lokasi. Yang penting bawa helm, pulang bawa motor. Oke, yang penting pelunasan dulu ya teman, yang saya usahakan pelunasan dulu, dan nanti bukti pelunasannya dengan kasihkan ke mana ini, kantor pajak. Kebetulan kali ini KPKN ke Pekalongan, berarti jenengan ke kantor ke KPKN Pekalongan dulu, jenengan serahkan bukti transfernya, bukti pelunasan, nanti akan muncul kwitansi pemenang lelang. Dari kwitansi pemenang lelang tersebut jenengan bawa ke kantor instansi yang mengadakan lelang. Kalau ini di BPS berarti jenengan setelah dari KPKN Pekalongan langsung meluncur ke BPS Batang tadi ya, nanti bisa ambil unitnya, jangan tunjukkan kwitansi lelang, langsung bisa dibawa pulang. Bisa ini kalau motor Supra ini ya, karena juga tahunnya muda sih, jadi masih utuh, pemakaian minim. Oke, lanjut ya, unit selanjutnya. Tuh, ini masih nomor 2 ini teman-teman ya. Di Kudus juga ada beberapa paket nih, banyak nih, 6 unit.
terdiri dari apa saja? Yuk mari kita saksikan. NF 125 Suzuki Honda NF ini kayaknya ini teman-teman, Supra 4D7. Honda Win juga ada teman-teman. Jadi ada berapa unit ini? 13. Wih, 13 unit teman-teman. Di Kudus gitu. Kudus. Nilai limit 4.500.000. Wah, jadi masuk ini juga nih rekomendasi nih. Ya kan? Masuk ini beneran ini. Plat K. Oh, Honda Win ada 4 unit. Tahunnya juga 2000 ke atas dia. Nah, pote utuh halah merep tenan. Gitu. Di KPK Semarang. Info penjualnya adalah kantor pemerintah Kabupaten Kudus, alias kantor pemerintahan ya ini, pemerintahan Kudus. Cuma yang saya sayangkan kalau ke Kudus itu apa, akses jalannya, akses transportasinya itu agak susah teman-teman ya. Kalau dari saya ya, tempat saya dari Cepu ya. Kalau ke Purwodadi juga sama, terus kalau naik motor pun kayaknya juga jauh ya. Hampir 4 jaman kalau tidak salah. Dulu juga pernah pakai mobil pickup tuh sekitar ya 3 jam sampai 4 jaman. Itu pun berangkat pagi, apalagi kalau berangkat siang, waduh tambah lagi, entah itu macet, entah itu motornya juga banyak. Soalnya pas paginya dulu pernah sampai di Kudus itu udah banyak motor pekerja, kayaknya mayoritas pekerja pabrik ya di Kudus ya. Mungkin ya, coba jawab teman-teman di komentar ya. Banyak, jadi antri. Untungnya dari Cepu alias tempat saya dulu waktu ngambil motor, saya berangkat pagi jam 4-an kalau tidak salah, jam 4. Oke, ini juga saya rekomendasikan, ambil foto aja ya teman-teman ya, soalnya juga bagus. Saya pakai thumbnail ya. Oke, langsung tak percepat aja ya teman-teman ya. Yang di luar Jawa mohon maaf, atau enggak yang di luar Jawa mau pesen, mengingatkan yang penting subscribe aja video saya. Kalau ada motor yang saya rekomendasikan atau jenengan request, silahkan chat di kolom komentar, nanti saya infokan lagi, saya kontenkan lagi. Ini juga Supra ada di Blitar, 4AG Supra baru ini juga, terus motor trail KLX juga ada. Terus Makassar nih, Makassar Sulawesi ya, Makassar GL Pro, GL Max ada, di Palu juga ada. Monggo teman-teman Palu yang pengen cari motor, karena enggak setiap bulan, setiap hari, setiap minggu ada teman-teman di daerah yang masing-masing juga berbeda-beda. Kadang ada bulan ini kemungkinan ada di Jogja, terus bulan berikutnya baru ada di Surabaya, terus bulannya lagi belum tentu ada di Surabaya dan di Jogja, kemudian ada mungkin di Medan kayak gitu-gitu. Jadi silakan subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman ya, biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke. Oke, lanjut di Belitung loh, Jane Pondo daerah mana itu? Surakarta, terus Kota Palu, Yogyakarta. Nah ini kan ada Jogja, cuma Yamaha Jupiter, ini teman, Jupiter Robot ini. Yang dicari yang Yamaha Jupiter burung hantu, Burhan. Nggak tahu kenapa, mungkin alasannya dulu pernah ada teman bilang, kenapa sih Yamaha Jupiter Burhan banyak yang nyari, karena mesinnya bandel, hampir mirip kayak Supra teman-teman. Dia juga bodinya ringan, juga mesinnya juga bandel katanya, tapi saya juga belum pernah membuktikan. Kayaknya memang iya sih. Dan knalpotnya yang bikin saya merinding kenapa, hampir mirip kayak Honda Win yang Jupiter Burhan itu. Bas-basnya, treble-treblenya mirip banget. Terus selanjutnya ada di Surakarta nih, Honda Mega Pro sama Honda Supra X dengan nilai limit 2.500.000. Terus ini ada di Bantul nih, Kawasaki
bleach alias 112 cc warna hijau. Mantap tenan. Jani Ponto sama Palu Kaltingan. Ini banyak yang di luar pulaunya ini ya teman-teman, yang di luar pulau, mohon maaf, di luar Jawa gitu. Banyak ini. Ini di Kupang juga ada Yamaha Scorpio, yaitu motor generasi penerus Yamaha RS King adalah Yamaha Scorpio. Kaltingan, Kota Palu, Kaltingan, Pemalang nih, Pemalang juga ada lagi nih. Cuma kayaknya motor sitaan ya, dia nggak ada plat nomornya. Dawin ada teman-teman, tapi di Palu, di Palu alias di Mentek ya. Ini dia ya, Yamaha RS King juga ada, YT 115 kok YT sih? RS King ini bodinya ini kan kok YT, ini redaksinya keliru nih, harusnya Yamaha RS King ini. Honda Supra ada, ini juga ada lelang 5 unit nih malah di Pemalang nih. Cuma sayang fotonya kayaknya nggak lengkap nih ya kan, nggak lengkap ya dia. Vega, Shogun, Supra, Honda Win juga ada tahun 2002, tapi sayang fotonya tidak jangkep alias tidak lengkap ya, tidak jangkep. Oke, gitu saja mungkin ya teman-teman ya, sudah 26 menit nih saya ngecobros, cukup lelah juga. Terima kasih yang terus menonton video saya, tetap setia menonton channel saya, video saya. Terima kasih saya ucapkan, jangan lupa saling mendoakan yo. Semoga aja selalu dipanjangkan umur kita, dijauhkan dari sakit-sakit berbahaya, dijauhkan dari musibah yang berbahaya mungkin, dimudahkan cobaan kita dalam menghadapinya juga dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jangan lupa saya ingatkan lagi, like, subscribe, comment, share jika memang terasa video ini bermanfaat. Terima kasih, dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.